Terus nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung, kata Allah, hanya disestatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bidzunub. Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal ard, apa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi siang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyik. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima gak kamu? Gak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, nggak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, walek, cerewet. Wah, posengnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami walek, jelek, senang goda perempuan lain, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus corong Jawa kan, aku mbahmu tapi kan gitu kira-kira gitu. Kok enak gitu. Nah, jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kayak apa dulu, Khalid bin Walid, perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu, tapi dia dikasih tobat, namanya Khalid bin Walid. Tapi Sa'labah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya ini hati-hati mahasiswa, karena senangnya berpikir sendiri. Ada ngelantur kemana-mana. Saya beri contoh. Sampean kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya. Terus punya uang 100.000, tak minta 50.000, kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50. Itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, neraktir temannya habis nggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 50.000 diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya. Nah, Sa'labah itu cara berpikir gitu sehingga Allah tersinggung. Saya beri contoh ya, Sa'labah itu singkat cerita kan kalau habis jamaah salam langsung lari pulang. Terus ditanya sama Nabi, kenapa kamu kesusu pulang gitu? Istri saya di rumah masih belum pakai baju karena gantian sama saya. Saking miskinnya tuh baju itu gantian. Sama nggak usah bayangkan, lalu di rumah telanjang kayak apa? Berarti kamu porno. Kamu porno berarti tidak boleh. Pokoknya ceritanya seperti itu, tidak usah lari. Gantian pakai itu. Singkat cerita, ya Rasulullah, bu saya ini didoakan kaya. Sampai 3 kali Nabi bilang bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu. Lama-lama sampai memaksa Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Terus beliau kaya. Dan Sa'labah agak salah, dia nggak minta paket kaya barokah, tapi mintanya kaya saja, diturutin kaya. Pertama punya kambing di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, Mabenal Jabalen, di antara 2 lembah itu 40 sampai 80 sampai 4.000. Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat. Berarti kalau 40 itu 1.
Kalau 80 kira-kira 2. Ya sudah gitu. Sebetulnya ketika 40 kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan karena masih 39. Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta. Jangan 1 juta, 500.000 sudah agak berat kamu. Tidak, gini saja, tak beri contoh betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin. 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 ya. Rubul usyur kalau dalam bahasa Arab itu berapa? Kalau bahasa kampus kan berapa? 2%, 2,5 ya, 2,5. Itu bahasa keliru sebetulnya. Sama ikut saya saja. Saya itu berkali-kali saya pernah garap matematika, cepet-cepetan pakar matematika itu mesti cepet saya. Karena saya ini agak bedui. Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab, tak ajarin matematika Arab ya. Itu nggak ada porogapit. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahap. Ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usyur apa? Rubul usyur, 1/4 dari 1/10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap. Jadi misalnya 1 juta, 1/10-nya berapa? 100.000. Terus 1/4-nya berapa? 25.000. Jadi disebut rubul usyur, 1/4 dari 1/10. Jadi 1 miliar, cari 1/10-nya dulu, 100 juta. Terus 1/4-nya. Sehingga nggak usah porogapit ruwet. Jadi orang Arab kalau bilang 1/10 sama 1/20 itu tidak bisa. Karena nanti dadak porogapit. Orang Arab bilang al usyur atau nisful usyur. Misalnya zakatnya apa itu zuruk, berarti 100, 1/10-nya berapa? 10. Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya 1/20. Orang Arab bilang bukan 1/20, nisful usyur. Berarti berapa? 100 usurnya 10. Separuhnya 1/10. Berarti 5. Lah 5 ini bahasa kamu apa? 1/20. Iya. Bahasa orang kampus 5 kan 1/20. Kalau 10 1/10. Kalau orang Arab bilang apa? Usyur atau nisful. Kan gampang gitu. Ya saya ulang lagi ya. Berarti kalau 1/10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100. Nisful usur 50. Ya. Gampang mana matematika Arab sama matematika ini sama? Daripada sampean nggih porogapit itu pusing saya lihat itu. Ya sudah gitu aja. Pokoknya diusurkan semua. Orang Arab kalau bilang tuh diusurkan semua. Berarti 1 juta. Misalnya zakat mal kan 2,5 berarti 1 juta. Usur dulu berarti 100.000. Lah zakatnya itu rubul usur 1/4 dari 1/10. Ya di 1/10 dulu berarti 100. Habis itu rubul usur 1/4 dari 1/10 berarti. Ya, jadi gampang saja 1 juta. Tulis saja langsung 100.000 usur terus 1/4-nya 25. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator. Nah sekarang begini, kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000 enteng nggak? Enteng. Biasa kan kita punya uang 1 juta naktir teman sampai habis 100.000 200 enteng. Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubul usurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin konter baru. Nah kalau 100 miliar berapa? 200. Nah sak labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 enggak, masih kambing 40 enggak mau, 80 enggak mau, sampai hampir 4.000. Kalau 4.000 bisanya digawe rata-rata 51 aja, digawe bulat ya. Berapa sebenarnya? Per 1.000 kan 20. Ya kan? Per 1.000 kambing kalau dipakai 50 saja, per 1.000 kambing berapa? 20 kan? 20. Kalau 4.000 80. Kira-kira itu misalnya dipakai 50, apalagi itu 40 lebih banyak lagi. Akhirnya ngomentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat, wah ini tidak zakat, pemerasan. Karena jumlahnya sudah signifikan.
Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang itu bisa dermawan 50%. Itu punya 2 ayam kurus lagi. Diminta masjid untuk syukuran, bawa aja. Punya kambing kurus 2. Nah, kamu hanya itu. Ada panitia masjid minta sumbangan, kasih aja 1. Sudah ngamal 50%. Tapi kalau punya sapi limusin 2, yang per 1 harganya 70 juta. Kalau diminta 1 kan nilainya tetap 50%. Gampang mana orang miskin sama orang kaya ngamal? Orang miskin.